Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menanggapi dari WA yang kemarin rada santer berkaitan dengan waktu sholat. Pertamanya sholat duhur kemarin, itu ada WA yang mengatakan duhur yang ada di jadwal yang dikeluarkan dari Muhammadiyah itu ya, itu srengenge rong gliwang. Jadi di jadwalnya waktu itu jam 11 lebih 49 itu dikatakan don delok ayang-ayangnya jineng kulon. Berarti kan belum tergelincir. Nah, kemudian saya dari WA itu kemudian saya membuka software yang bernama Stellarium. Kemudian saya lihat waktu, jam, tempatnya Solo, waktunya jam 11.49. Itu saya lihat asimut matahari itu sudah 184,42 derajat. 184 derajat 42 menit. Dan itu sama, artinya sama posisi 184 derajat 42 menit itu sama hari-hari berikutnya sesuai jadwal itu. Artinya jadwal duhur itu di dalam perhitungan itu posisi matahari sudah memiliki azimut 184 derajat 42 menit. Artinya sudah tergelincir ke arah barat. Dari kulminasi atas itu sudah tergelincir 4 derajat 42 menit. Walaupun jenengan lihat ayang-ayang ketoke mungkin kaya jineng kulon. Maka saya katakan, sudah tahu nggak barat dan timur hakiki? Kalau belum, nah bisa jadi neng etan, ning diarani neng kulon. Artinya barat timur aja perasaan, tapi barat timur hakiki. Nah, kemudian kemarin dalam saya menanggapi itu, kemudian Pak Fidren memang mengusulkan saya supaya memberikan simulasi tentang menentukan barat timur hakiki itu piye. Jadi sudah bisa belum? Kalau sudah bisa kan nggak perlu. Belum. Kalau memang belum ya perlu. Artinya barat timur hakiki. Dari barat timur hakiki baru kita tahu utara selatan hakiki. Dari utara selatan hakiki nanti ayang-ayang kui neng etane utara atau selatan hakiki atau masih di baratnya, dan dari situlah kita menentukan manjing opo duhurnya. Tapi nek baru perasaan kui kaya jineng kulon itu tidak boleh, harus berdasar ilmu. Dan itu jadwal itu sudah diperhitungkan sedemikian rupa berdasarkan deklinasi matahari. Setiap hari berbeda. Semula 549, kemudian 50, 51, tapi hitungan jam itu hari yang berbeda, itu posisi namanya azimut matahari itu sudah lewat, artinya sudah di atas 180 derajat. Lah nolnya itu kulminasi bawah, namanya nadir. Timur itu titik 90. Tegak lurus atas satu tempat itu namanya 180. Lah maghrib terbenam itu, pas terbenamnya itu 270. Kembali lagi, jadi hitungan sinitnya itu berputarnya searah jarum jam. Dari nadir, titik timur, kulminasi atas atau senit, kemudian titik terbenam barat, baru kembali lagi itu 360 derajat.
1 kali putaran 1 hari. Itu kenampakan semu harian yang hakikatnya kita yang numpak bumi yang berputar. Bukan langitnya yang berjalan, tapi kita numpak bumi, buminya berputar, sehingga sing mau esuk neng kono, saya cedak, ketok neng duri dewi, saya mulon terus iblis. Itu sudah dihitung dengan rumus, dengan data yang akurat. Nah, untuk mengetahui arah barat dan timur hakiki, untuk mengetahui true north atau utara selatan hakiki yang benar, itu yang digunakan bukan kompas, bukan GPS, tapi harus dengan rotasi bumi. Nah, rotasi bumi itu kita melihat kenampakan semu harian, yaitu peredaran matahari. Bayang-bayang benda didasarkan pada peredaran matahari. Nah, secara praktis, saya tak sambil berdiri, jadi gini. Tempat yang datar, horizontal, jenengan mendirikan satu tongkat. Tongkat ini harus benar-benar vertikal ya, vertikal, tegak lurus. Kemudian jenengan misalnya menaruhnya jam 10 pagi, jam 10. Jenengan perhatikan bayangan tongkat itu. Ujungnya jatuhnya di mana? Ujungnya itu jenengan beri titik, diberi tanda. Ujung bayangan pas jenengan naruh. Nah, kemudian jenengan jadikan tempat tongkat tadi sebagai sentral. Di sini kemudian jenengan buat lingkaran. Paham ya? Buat lingkaran dengan sentralnya titik tongkat tadi. Ujungnya tempat titik tadi. Titik jangan sampai berubah, Anda beri paku atau apa, kemudian jangan buat lingkaran. Lingkaran benar-benar bunder, tempatnya horizontal, dan ini benar-benar vertikal. Nah, kemudian dari bayangan ujung tadi, setelah dari tanda, sudah tinggal. Setelah tinggal baru duhur naik, ini tadi jam 10, kira-kira nanti jam 2, kurang lebih jam 2 dengan siap-siap. Di mana ujung tongkat ini bayangannya nyentuh garis lingkaran tadi, jenengan beri tanda. Misalnya nyentuhnya di sebelah mana? Mungkin di arah, kalau sekarang agak di utara sedikit dari garis sentralnya, agak ke utaranya. Nah, di situ jenengan beri tanda. Nah, setelah diberi tanda, itu Anda hubungkan titik pertama tadi saat basang dan saat bayangan tongkat jenengan nyentuh garis lingkaran tadi. Nyentuh garis lingkaran. Itu jenengan beri tanda, nah kemudian Anda garis. Ini garis barat timur hakiki. Garis barat timur hakiki. Sehingga kalau jenengan di masjid ini ada, itu halaman itu ada mata angin, kalau dulu ada gambar mata angin itu ya. Barat timur, utara, selatan, dan seterusnya itu. Dan kemudian dari situ jenengan buat garis potong tegak lurus utara selatan. Nah, ini utara selatan hakiki. Nah, dari situlah ketika matahari miring rodo ngalor atau rodo ngidul, kita tidak bingung sudah melewati garis ini belum bayangannya. Kalau sudah melewati berarti wis lewat. Kalau belum berarti belum lewat. Tapi saya yakin sudah dalam perhitungan itu karena posisinya sudah 184 derajat 42 detik menit, itu jelas sudah ngelewat 4 derajat 42 menit. Mesti wis nenggon sakwetane garis barat utara selatan hakiki. Itu untuk menentukannya. Itu saya kira itu saja. Saya menanggapi yang monggo. Prakteknya. Nggih. Terus dari ini dibuat lingkaran. Ya. Jam 10 lagi. Baru nanti jam 2 nama dari itu. Ya. Jam 2 kurang sudah berada. Berapa? Ujung nyentuh
dari unit bayangan jam 2 sama unit bayangan jam 10 itu pada timur hakiki. Jadi kalau sudah dapat timur hakiki, kenapa pukul dari batu bangsa Enggak harus cuma saya mengambil jarak yang kira-kira bayarnya jam 10 gitu jam 11 tetap dekat soalnya kalau langsung di banget nanti kamil jadi untuk menjaga tidak harus jam 10 jam 9 jam 9 bagus ya kira-kira jam 10 berarti jam 10 berdua iya, itu ternyata mendung barang itu kan harus berkali-kali jadi tidak bisa banyak satu misalnya saja sing rodo dua bayangan jam 11 karena itu jam itu boleh garisnya ya tapi sama bisa tapi yang lain yang jadwal bagi bagian belum isi jadwal perubahan waktu itu pokok nanti di Ramadan itu kalau bisa itu azan subuh itu setengah 4 bukan masalah semuanya karena itu makan dari tempat secara diri sehingga seperti bahwa memang jadwal abad lama itu sebetulnya pada titik belum jadi ulangan tahun 99 Desember 99 itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Suraji informasinya. Ini monggo nanti bisa dipraktekkan. Cuma waktu-waktu ini memang banyak mendungnya jadi. Ya, jadi bisa berkali-kali. Kalau sehari nggak bisa 2 hari, 3 hari. Baik, karena waktu sudah lewat dari jam. Harus dalam 1 hari. Harus dalam 1 hari. Di Al-Qamar agak kesulitan, Pak. Apalagi kalau pas itu matahari di atas Ka'bah, biasanya kan sore hari, udah hilang banyak pohon jadi saya berkali-kali nggak pernah bisa. Baik Bapak sekalian, ini Pak Amin sebagai wakilnya Mas Taufik hadir, monggo yang mau untuk infak masjid. Karena ini sudah waktunya lewat, nanti untuk yang dana TPA yang bisa penghubung beliau, atau mungkin kemarin yang beasiswa anak sekolah. Untuk bulan depan kalau nggak salah di Masjid Baitur Rahmah ya, Baitur Rahmah Pak Arsi ya. Jadi di Masjid Baitur Rahmah bulan depan. Kemudian bulan Aprilnya libur karena itu Ramadan. Jadi waktu Ramadan. Jadi untuk bulan April ditiadakan. Baru bulan Mei. Bulan Mei kalau nggak salah Masjid mana? Masih ada beberapa bulan yang belum ada yang mengambil, belum ketempatan, yaitu bulan Juli, Mei di Nur Salam, kemudian bulan Juni di Al-Huda, Sibila Utara, bulan Juli kosong, Agustus masih kosong, September Baitul Mutakin, TATV, kemudian untuk bulan Oktober, November, Desember masih kosong. Ini jadi nanti tetap akan kita share terus untuk jadwal ini biar nanti bisa terpenuhi. Baik, masih ada lagi? Pak Amin bisa melaporkan? Monggo. Ya.